Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan belajar, semoga apa yang kita pelajari mulai dari awal sampai akhir nanti membawa barokah dan manfaat di dunia wal akhirah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indahnya persaudaraan atau yang sering disebut dengan ukhuwah. Ketika kita membahas tentang ukhuwah, tentu tak lepas dari kata antara teman dan musuh. Dari kata antara teman dan musuh ini tentunya akan ada dua pernyataan yang perlu kita pahami. Pernyataan yang pertama adalah mencari teman satu aja sangatlah susah. Sebaliknya, mencari musuh 1000 sangatlah mudah. Tentu anak-anak bisa melihat kenyataannya. Cari teman satu aja. Kita berada di lingkungan yang baru, tentunya mencari teman sangatlah susah. Tentunya nanti ada zon, prasangka sebagaimana tentang zon sudah kita bahas minggu yang lalu. Kemudian sebaliknya ketika kita mencari musuh, sudah sekali, sangat mudah kita mencari musuh. Ya. Di mana-mana kalau kita mau cari musuh itu gampang sekali, ya. Mungkin itu yang seperti anak-anak perlu pahami. Selanjutnya berkaitan dengan ukhuwah, Allah telah berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun. Yang mana artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar mendapat rahmat. Bab tentang ukhuwah ini dipertegas oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang riwayatnya muttafaqun alaih. Bunyinya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang sampai mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Bayangkan. Bahkan Allah mengatakan tidak beriman. Ya, dikatakan tidak beriman. Siapa yang tidak beriman? Orang yang tidak bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini harus kita garis bawahi. Ya. Kemudian anak-anak, ketika kita membahas tentang ukhuwah yang ada di Indonesia, realitanya bagaimana? Satu, masih banyak kaum muslimin yang mudah tersinggung ketimbang berlapang dada. Yang kedua, merasa ukhuwah hanya dengan satu komunitas saja, bukan dengan komunitas kaum muslimin yang lebih luas. Yang ketiga, tawuran antara pelajar muslim masih kerap terjadi. Bukan hanya pelajar muslim, semua pelajar di Indonesia masih sering terjadi tawuran, bahkan antar organisasi. Ini yang harus kita pahami. Yang keempat adalah kita masih banyak yang tak peduli dengan nasib saudaranya yang lain. Padahal tidak seperti itu. Berkaitan dengan seperti ini, ya. Padahal seharusnya sebagai seorang muslim itu bagaimana? Satu, berjuang bersama untuk memperkokoh barisan pengemban dakwah. Yang kedua, berani berkorban demi tegaknya Islam. Bukan berani berkorban dan saling sarang sesama pejuang Islam. Yang ketiga, bukan menguasai atau mengalah, akan tetapi saling berbagi. Yang keempat, munculkan persamaan, tenggelamkan perbedaan. Nah, kalau berkaitan dengan ini tentunya tiada kata yang pantas adalah kata maaf. Saling memaafkan dan mau memberi maaf dan mau meminta maaf, itu yang paling utama. Ya. Selanjutnya anak-anak, pengertian ukhuwah. Ukhuwah menurut bahasa adalah persamaan keserasian
dalam banyak hal. Kemudian kata dasar dari ukhuwah adalah akhun. Apa itu akhun? Akhun dalam bentuk mufrad atau tunggal ditemukan sebanyak 52 kali di dalam Al-Quran, yang berarti adalah teman akrab atau sahabat. Ya. Kemudian bentuk jamak dari akhun apa? Bentuk jamak dari akhun ada dua. Yang pertama adalah ikhwanun. Ya. Apa itu ikhwanun? Ikhwanun adalah kata yang digunakan untuk menyatakan saudara yang bukan sekandung. Jadi saudara tapi bukan sekandung. Yang kedua adalah ikhwatun. Apa itu ikhwatun? Ikhwatun digunakan untuk saudara seketurunan. Kalau tadi kita kilas balik di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 tadi, innamal mu'minuna ikhwatun fa asliku. Jadi katakan ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu saudara. Allah sangat mengatakan di situ seperti saudara keturunan. Jadi tidak usah bertengkar sesama muslim. Ini yang harus kita pahami. Ya. Kemudian anak-anak, macam-macam ukhuwah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang didasari persamaan agama Islam. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan yang didasari atas persamaan sebangsa, senegara. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah basariyah, yaitu persaudaraan yang didasari atas persamaan sebagai makhluk Allah. Kemudian anak-anak, ukhuwah Islamiyah sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ukhuwah fil ubudiyah, yaitu persaudaraan karena persamaan sebagai hamba Allah. Yang kedua adalah ukhuwah fil insaniyah, persaudaraan karena berasal dari bapak dan ibu yang sama. Kita semua adalah berasal dari bapak dan ibu yang sama. Siapa bapak kita? Nabi Adam alaihissalam. Siapa ibu kita? Ibu Hawa. Jadi sama, kita masih saudara. Ini yang harus kita paham. Yang ketiga adalah ukhuwah fil watoniyah wa nasab, persaudaraan karena satu bangsa, satu negara. Kemudian yang keempat adalah ukhuwah fid dini wal Islam, persaudaraan karena sesama muslim. Kemudian anak-anak, ukhuwah Islamiyah itu kalau dijalankan maka akan ketika dijalankan maka akan mengakibatkan beberapa tahap. Tahap yang pertama disebut dengan tahap ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Saling mengenal. Jadi kalau orang menjalankan ukhuwah Islamiyah, maka dia yang pertama adalah pasti melakukan ta'aruf, saling mengenal. Setelah saling mengenal, maka yang kedua adalah tafahum. Tafahum adalah memahami orang lain. Sementara ini banyak kita jumpai adalah orang maunya dipahami tapi tidak mau memahami orang lain. Sebagai muslim, mari kita mencoba memahami orang lain. Tahap yang ketiga adalah disebut dengan ta'awun. Apa itu ta'awun? Ta'awun adalah saling tolong menolong. Ketika rangkaian 3 tahap ini bisa dijalankan, maka akan mengakibatkan satu yang namanya adalah takaful. Apa itu? Perasaan senasib. Karena bisa mengenal, kemudian bisa memahami, kemudian bisa saling tolong menolong, maka akan ada perasaan senasib. Satu nasib. Sebagai makhluk Allah yang bersama-sama kita menuju akhirat, mempersiapkan diri menuju akhirat. Bila ini dijalankan, maka ukhuwah Islamiyah itu akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian anak-anak, bab ukhuwah sudah selesai kita jalankan. Sebagai tambahan, Bapak akan menjelaskan tambahan sedikit aja tentang hukum tajwid. Hukum tajwid yang akan kita bahas pada kali ini adalah tajwid tentang hukum bacaan mat. Apa itu bacaan mat? Mat adalah membaca panjang pada huruf yang ada pada Al-Quran. Sepanjang apa? Ya tergantung bagaimana matnya. Ya, mat terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mat asli, yang kedua adalah mat far'i.
Mat far'i sendiri terbagi menjadi 14 bagian atau cabang. Jadi kalau ada yang tadi yang mungkin komen, enggak, mat itu ada 15, betul. Yang satu adalah mat asli, yang kedua mat far'i. Mat far'i terbagi menjadi 14 cabang, sehingga totalnya menjadi 15. Dan kali ini Bapak hanya akan membahas 2 mat saja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mat asli. Apa itu mat asli? Mat asli yang sering disebut dengan mat tabi'i. Apa itu mat tabi'i? Mat tabi'i ciri-cirinya ada 3. Satu di antara 3 ini terjadi, maka itu mat tabi'i. Yang pertama adalah ketika fathah ketemu dengan alif. Ingat, alif bukan alif disukun, tapi hanya alif. Yang kedua adalah ketika domah ketemu dengan wawu disukun. Yang ketiga adalah ketika kasroh bertemu dengan ya sukun. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah dibaca sepanjang 2 ketukan atau 2 harokat. Nah, contohnya, saya kasih contoh dulu. Contoh mat tabi'i yang pertama adalah ini. Bagaimana bacanya? Oke, betul. Cara membacanya adalah inna ma. Ya. Mana yang mat tabi'i? Ma. Jadi yang tertulis hanya double 2 itu adalah mat tabi'i. Inna ma. Nah, ini yang harus kita pahami. Contoh yang kedua adalah ketika domah ketemu dengan wawu sukun. Yang mana? Yang ini. Yaqulu. Nah, yang mana? Yang hu. Ya. Yaqulu. Ini yang harus kita pahami. Yang ketiga adalah ketika kasroh bertemu ya sukun. Yang mana? Yang sami'un. Ya. Nah, mi-nya double. Nah, ini yang kita pahami. Kemudian mat yang kedua, mat far'i. Tapi di mat far'i ini Bapak hanya akan membahas 1 mat saja dulu, yaitu mat lain. Bagaimana cara membaca mat lain? Cara membaca mat lain adalah cara membacanya lunak. Lunak itu bagaimana? Nanti Bapak sebutkan. Ya. Kemudian cirinya mat lain apa? Ciri dari mat lain adalah ketika fathah. Yang pertama, ketika fathah ketemu dengan ya sukun. Cara membacanya lunak. Ai, bukan ai tapi ai. Kemudian yang kedua adalah ketika fathah bertemu wawu sukun. Bagaimana cara membacanya? Au, bukan au. Jadi salah. Kalau au salah. Yang betul adalah au. Au langsung lunak. Jadi bagaimana? Membacanya itu lunak sekali, langsung masuk. Au, bukan au. Ya. Kemudian contoh dari mat lain itu ada di sini. Apa itu? Coba dibaca. Bukan roibun, tapi harus dibaca dengan roibun. Jadi langsung roibun. Bukan roibun, tapi roibun. Itu yang betul. Yang kedua apa? Khaufun, betul. Khaufun, bukan khaufun, tapi khaufun. Nah, ini. Mat saya jelaskan hanya 2 dulu. 1 mat tabi'i, yang kedua cabang dari mat far'i yaitu mat lain. Yang lain kita bahas pertemuan berikutnya. Sampai di sini semoga tidak ada yang ditanyakan. Kalau semoga semuanya sudah paham, nah kita berjumpa pertemuan selanjutnya. Dari Bapak saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.